Baik, perkenalkan nama saya Syah Ramadhani, NPM 2008 260015. Baik, di sini saya akan mempresentasikan map saya pada blog BSO2, yang dimana saya mengambil judulnya Basic Organ System of Male and Female Reproduction. Yang dimana kita ketahui sistem reproduksi yang terbagi dua, ada genitalia maskulina eksterna dan interna. Kemudian ada sistem reproduksi genitalia femina. Baik, pertama kita tuh masuk ke sistem reproduksi genitalia maskulina eksterna interna. Yang dimana kita genitalia maskulina eksterna interna itu terbagi menjadi dua. Ada genitalia maskulina eksterna dan genitalia maskulina interna. Baik, di sini saya akan menjelaskan genitalia interna, yang dimana dia tuh organnya itu ada dua, ada skrotum dan penis. Pada skrotum ini dia itu terdiri dari dua, dexa dan sinistra. Pada penis dia itu terbagi menjadi tiga, ada radius penis atau datum penis, kemudian ada corpus penis dan gland penis. Untuk pembuluh darahnya itu pada skrotum itu dia ada arteri yang dimana itu dia bercabang pada arteri pudenda externa, kemudian ada organ pada pembuluh darah pada organ penis, yang dimana arterinya itu terbagi tiga, ada arteri pudenda penis, bulbi penis dan dorsal penis. Yang dimana kalau dia pudenda penis itu dia memperdarai struktur corpora nervosa penis, kalau untuk bulbi penis itu dia memperdarai corpus spongiosum penis, kemudian untuk dorsal penis dia memperdarai pada bagian dorsum penis dan struktur uh, uh, corpora cavernosa penis, yang dimana itu berasal dari cabang-cabang arteri pudenda interna. Untuk venanya itu dia ada vena pudenda penis, ada bulbivanis dan dorsal penis. Dia pudenda penis dan bulbivanis ini dia itu bermuara kepada pudenda interna, dan untuk dia dorsal penis itu dia bermuara pada vena pudenda externa. Dan dari ketiga ini dia bermuara ke vena iliaca interna. Kemudian kita masuk ke persarapannya. Persarapannya itu ada persarapan pada organ skrotum, yang dimana dia itu pada nervus muanalis, yang dimana dia itu ramus genitalia, nervus genitofemoralis. Dia itu mempersarapi permukaan interior organ skrotum. Kemudian ada cabang nervus perinealis, yang dimana dia itu nervus cutaneus femoralis posterior. Dia mempersarapi permukaan posterior organ skrotum, yang dimana selanjutnya itu ada persarapan organ penis, yang dia itu berasal dari nervus pudendus dan plexus cranialis. Selanjutnya itu ada genitalia maskulina interna, organnya itu ada testis yang terdiri dari dexter dan sinistra, kemudian epididymis terdiri dari dexter sinistra, kemudian ada ductus afferent dari dexter sinistra, kemudian ada fascicula seminalis, kemudian ada glandula bulboretralis yang dijumpai. Strukturnya itu mempunyai dua kelenjar kecil di dalam M. spinaxter rectrae rectrum externum. Ya, kemudian tuh kita masuk ke pembuluh darahnya itu. Pertama kita masuk ke pembuluh darah organ testis dan epididymis, yaitu ada arteri dan venanya, yang dimana arterinya itu ada arteri testicularis, dia itu bercabang dari aorta abdominalis, kemudian ada arteri deferentialis, dia itu bercabang pada aorta vesicalis inferior, kemudian ada arteri cremasterica, yang dia itu berasal dari cabang arteri epigastrika. Kalau untuk pembuluh darahnya itu untuk vena itu dia merupakan pembuluh darah vena yang meningkatkan organ testis yang berkumpul membentuk plexus pampiniformis yang di dalam struktur peniculus spermaticus dexter dan externa. Untuk dia selanjutnya itu ada pembuluh darah organ ductus deferen, yaitu arterinya itu ada arteri deferentialis, yaitu arteri hemodialis media yang berasal dari arteri iliaca interna. Kemudian ada pembuluh darah pada organ glandula bulboretralis, yaitu pada arteri
arteri bulbipenis, dia itu cabang dari pudenda, arteri pudenda interna. Untuk persarapannya itu dia untuk bersaraf pada organ testis itu dia ada serabut aferen dari organ testis yang berjalan menuju organ medula spinalis melalui sistem simpatis, yaitu dia melalui nervus splenincus minor yang menuju pada organ medula spinalis di segmen TA 10-12. Dia itu merupakan adanya rasa nyeri dari organ testis akan menjalar ke dinding bawah dan tengah regio abdomen. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sistem reproduksi genitalia feminina yang dimana dia terbagi menjadi dua, ada feminina eksterna dan interna. Pertama kita masuk yang eksterna atau vulva yang dimana organnya itu dia itu ada monfubis yang dimana dia itu dijumpai struktur pubis yang berupa rambut yang tumbuh pada usia mulai pubertas. Kemudian ada lambior major dan minus dia sama tidak sedang dan sinister. Kemudian ada vestibulum vaginalis ini di mana dia itu eh, dijumpai struktur yang bermuara pada ostium uretra externum, ada di ostium vaginalis, ada ostium gland vestibularis major. Kemudian dijumpai struktur berupa permukaan yaitu dia fossa vestibuli. Kemudian yang terakhir itu ada klitoris yang dimana dia itu dijumpai beberapa struktur yang itu ada gland klitoridis dan corpus klitoridis. Selanjutnya itu ada juga dia kalau dia vulva ini dia itu merupakan terminologi dari untuk genitalia eksterna yang itu organnya itu yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian ada peritoneum yang dimana peritoneum ini merupakan struktur berupa otot, kulit atau jaringan yang di daerah permukaan sisi bawah berdasarkan panggul atas vulva dengan struktur anus yang punya ukuran panjang kurang lebih 4 cm. Untuk pembuluh darahnya itu, vulva itu dia ada arteri memperdarai vulva yang berasal dari cabang arteri pudenda interna. Kalau untuk persarapannya itu dia ada nervus ilionalis, dia cabang dari nervus perennialis dan nervus cutaneus femoris posterior. Kemudian ada rasanya itu ada genitalia interna, dia itu organnya itu ada vagina yang dimana dia itu dijumpai sutur lipatan mukosa yang namanya itu ada him, dan dijumpai juga struktur dia berupa kubah yang mana namanya itu fornix vagina. Dan pada untuk organ rasanya itu ada organ uterus, dia itu merupakan bagian organ yang secara runtuh dan akhir pada organ kanalis vaginalis ke arah kranalis yang terdiri dari cervix uteri, ada corpus uteri dan fundus uteri. Selanjutnya itu ada organ tuba fallopi, dia itu terdiri dari dexter dan sinister, dan kemudian juga organ ovarium terdiri dari dexter sinister. Kemudian untuk selanjutnya itu ada pembuluh darah pada organ kanalis vaginalis, ada arteri dan vena. Arterinya itu arteri vaginalis, kemudian vena vaginalis dia melalui venus vaginalis, kemudian selanjutnya ke flasus venosus facialis dan bermuara ke vena iliaca interna. Kalau dia pembuluh darah organ uterus dia itu ada arteri uterika, kemudian ada vena uterika juga. Kalau uh, arteri uterikanya itu dia bercabang dari arteri iliaca interna. Kalau untuk vena uterikanya itu melalui flasus venosa uterina yang dia itu bermuara ke vena iliaca interna. Kemudian ada pembuluh darah organ tuba Fallopi, dia tuh arterinya itu dia tuh berasal dari rabus tuba arteri uterika dan rabus tuba arteri ovarika yang dimana dia itu eh, dari cabang aorta abdominalis. Kalau untuk venous sudah perjalanan dari arteri. Kemudian ada pembuluh darah ovarium yang dimana artinya itu arteria ovarica dextra sinistra, dan kemudian untuk vena itu ada vena ovarica dextra dan vena ovarica sinistra. Yang untuk dextra itu dia memuara ke vena cava inferior, kalau sinistra vena renalis sinistra. Kemudian untuk persarapannya itu dia itu berasal dari organ untuk persarapan pada organ canals vaginalis itu dia berasal dari flasus hypogastricus inferior, dan untuk persarapan pada organ ovarium dia berasal dari flasus orticus abdominalis yang dimana dia perjalanan itu mengikuti arteri ovarika. Baik, untuk referensi yang saya ambil pertama Daniel Richard yang dia itu dari
anatomi klinis berdasarkan sistem pada tahun 2012. Kemudian ada Fulsen, dia itu saya ambil dari Sobota anatomi pada 2015. Kemudian ada Nether F, dia itu The Atlas of Human Anatomy pada 2014. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berbalik atau apa, saya minta maaf. Baik, saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.